ya, pada ayat yang ke-34, di situ Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan tentang karakter orang-orang kufar, orang musyrik dari bangsa manapun. Kebanyakan ya, orang itu tidak mau beriman kepada Islam, tidak mau mengakui Rasulullah, tidak mau beriman pada Quran. Bab yang pertama, dia nggak meyakini ada hari kebangkitan. Ya, dia nggak mau meyakini bahwa nanti kamu sudah mati, itu belum selesai, dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, dikumpulkan lagi. Kebanyakan adalah mereka tidak mau percaya di bab ini. Karena itu Bapak Ibu, ayat-ayat yang turun 13 tahun di Mekah itu kebanyakan tajuk temanya adalah tentang hari akhir, kebangkitan. Tuh, bukan hukum-hukum dulu, bukan rumah tangga, talak, cerai, belum. Kenapa? Macam mana mau disuruh waktu sholat, sementara mereka belum tahu bahwa hidup ini belum berakhir dengan mati, masih ada hidup selanjutnya. Itu yang sedang ditarbiyah oleh Nabi selama fase Mekah 13 tahun. Karena itu para qurra Al-Quran mengatakan ayat-ayat yang awal-awal banyak turun itu namanya ayat mufassal. Ayat mufassal itu dari surat An-Nas sampai Qaf, yang bunyinya tentang hari kiamat, tentang bumi bergoncang, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang yaumul mizan, timbangan. Itu ayat-ayat yang banyak dominan. Lagi dibentuk ini iman terhadap hari akhir, karena dia kan bagian dari rukun iman. Orang musyrik tuh nggak mau percaya di sini babnya. Masa kami udah mati dibangkitkan? Nah itu dari surat As-Sajdah dulu kita bahas tentang tafsir kan, ya. Aina nahnu bimab'utsin, apakah kamu dibangkitkan? Udah mati, udahlah, nanti reinkarnasi gitu dia. Reinkarnasi ini yang diajari Islam, bahwa kamu mati meregang nyawa itu belum akhir, nanti kamu dihidupin lagi, itulah hidup yang sebenarnya. Ya, karena itu ayat-ayat yang banyak ya disentuh oleh Allah kepada para sahabat di fase-fase awal adalah tentang itu. Coba lihat ayatnya. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memuji Allah, kemudian mengatakan tentang kehidupan dan kematian. Juz amma semuanya tentang hari akhir. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih tentang hari besar apa? Hari kiamat. Ayat-ayat di belakang tuh Pak, itu tentang keyakinan. Itulah yang banyak turun di Mekah. Belum tentang talak, hukumnya masa iddah, belum lagi. Ayat-ayat jihad belum ada. Makanya pertama tuh tentang hari kebangkitan, dan bab inilah yang banyak ditentang orang kafir. Tentang hari kebangkitan, tentang alam akhirat. Itu yang banyak ditentang oleh orang-orang kafir. Ya. Karena itu ayat ini dibentuk. Banyak. Mundur lagi kita apa? Wan nazi'ati gharqa, tentang malaikat yang mencabut nyawa. Mundur lagi tentang bumi hancur. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumul kadarat, tentang hari kiamat kan. Geser lagi apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di bawahnya tentang ya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus lagi tentang hari kiamat, karena yang lagi dibentuk adalah pandangan akhiratnya, bahwa di dunia ini bukan akhir. Nah, coba Anda lihat di ayat ini, ya. Anda lihat di ayat ke-34 ini, apa yang menjadi percakapan orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan, inna haula
sesungguhnya inna haula mereka layaqulun, mereka pasti akan mengatakan apa? In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mana ada kematian selain kematian di dunia, kata dia. Iya, mana ada kematian? Mati di dunia tuh masuk kubur, habislah cerita. Dia bantah, orang musyrik itu membantah itu. Wa ma nahnu bimunsyarin, wa ma nahnu, dan kami tidak dibangkitkan. Itulah sehingga ya udah, jadi hidup di dunia senang-senang aja lah. Apalagi yang dipusingkan, ya? Apa yang kita pusingkan? Dan inilah kebiasaan bab yang paling ditentang orang kufar adalah tentang pandangan akhirat. Begitu juga orang mukmin, semakin kuat ya pandangan ukhrawinya, semakin bagus akhlaknya, semakin rajin ibadahnya, semakin taat dia. Betul nggak? Orang yang akhiratnya kuat, maka dia akan lebih cepat, lebih sigap terhadap perintah-perintah Allah. Dunia dia tetap lakukan sekedarnya. Hidup ini tak lama lah Pak Ustaz. Kerja tuh cari duit aja. Yang penting bisa makan hari-hari. Yang penting aku sholat, bisa ngaji, bisa menghafal Quran. Oh itu begitu kan? Tapi kalau orang yang yakin pada akhiratnya lemah dah ketaatannya, pasti begitu. Dunia dicari. Iya nih Pak Ustadz, aku nih dunia terus, untuk ke surga belum lagi berbekal. Lihat. Makanya kalau Anda ingin punya konstan yang kuat, ya, iman yang konstan, banyaklah mengingat kehidupan ini tidak selamanya, tapi ada kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu akan menyadarkan kita. Ya. Karena itulah Bapak Ibu, ayat yang dibaca Nabi di dalam sholat yang rame-rame, munasabah yang penting, itu tentang akhirat-akhirat. Jumatan Nabi paling sering baca Al-A'la, Al-Ghoshiyah. Coba pelajari hadis-hadisnya. Nabi kalau Jumatan hari raya, surat-surat yang dibaca jarang tentang hukum-hukum, enggak, pasti tentang akhirat. Al-A'la, Al-Ghoshiyah. Atau surat Qaf. Kemarin kita sholat gerhana, saya baca surat Qaf, ya. Makanya di dalam hadis kata para sahabiah, perempuan bukan sahabat, surat yang paling kami pertama hafal dari bacaan Nabi adalah surat Qaf. Dulu para sahabiat paling pertama banyak menghafal surat Qaf, saking Nabi sering baca dalam pertemuan penting seperti sholat Id. Jadi para sahabiat mengatakan surat Qaf banyak kami hafalkan. Karena Nabi sering baca, mereka hafal dari mana? Dari bacaan Rasul, bukan baca sendiri, karena Quran belum ada, belum dicetak. Ya kan? Mereka dengar dari bacaan Nabi, itu surat Qaf. Terus termasuk surat favorit saya. Surat favorit saya. Ya, surat Qaf itu banyak tentang sakratul maut, tentang neraka yang meminta dipenuhi terus dan lain-lain, ya. Nah, itulah yang menjadi bab yang paling sering ditentang oleh orang-orang kafir. Karena itu Bapak Ibu, kalau pengen Anda kenceng sholatnya, rajin ibadahnya, banyak-banyaklah diingatkan tentang akhirat. Karena akhirat itu bikin kita sadar. Kadang-kadang kita nih kalau udah nguber dunia, macam kita hidup tuh 10.000 tahun Pak. Duit aja, kerja aja, usaha aja. Mau sholat berjamaah nanti-nanti, mau baca Quran nanti-nanti, mau ikut pengajian nantilah, tunggu luang, mati akhirnya. Gara-gara dunia tuh kita seperti seolah-olah hidupnya masih 10.000 tahun, padahal enggak. Ya. Untuk akhirat kita tunda-tunda nanti. Padahal harusnya untuk akhirat kamu kejar seolah-olah kamu besok mau mati. Kalau orang besok mau mati, ada nggak yang mikirin perut Pak? Mana ada. Aduh besok aku mati, aku mau fingerprint dulu, ada nggak? Enggak bakalan. Mau pecat lah. Mau bangkrut, usaha bangkrut, besok nih aku mau mati nih. Bekal dia sholat setiap hari, tidur pun tak mau dia. Kalau orang sudah ingat akhirat, besok udah mau mati, nggak ada lagi dia tidur. Istri sana kau, kalau perlu cerai aja lah.
Aku lagi sibuk, jangan ganggu aku. Besok aku mau dijemput nih. Kalau orang sadar begitu, kalau orang tahu dia mau mati kapan, dia pasti akan bersiap. Masalahnya kan Anda nggak tahu, saya nggak tahu. Bisa cepat, bisa tidak. Makanya jangan sampai dunia ini buat Anda lupa akhirat. Itu rumus kita. Kalau semakin kita kuat kepada akhirat pandangannya, dikit-dikit ingatlah, hidup nggak lama, mati itu pasti, umur itu tak panjang. Maka kita cepat sadar untuk mengejar itu. Iya.